Halo kakak-kakak dan adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya di Tranginas.id. Terima kasih sudah klik video yang kurang bermanfaat ini. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya yaitu Parjo. Dia adalah pujangga terbaik sepanjang masa. Oke Parjo, kata-kata hari ini. Masalah membuat kita menjadi dewasa, oleh karena itu sering-seringlah bermasalah. Ya, itulah kutipan dari Parjo hari ini dan langsung saja kita mulai pidatonya. Cerita diawali oleh seorang wanita bernama Lisa. Dia adalah mantan anggota pasukan khusus kontra terorisme yang dimana dia sedang konsultasi pada psikiater untuk membantunya menenangkan diri pasca dia kehilangan anak satu-satunya. Si konselor pun meminta Lisa untuk mengikhlaskan kepergian anaknya dan hidup bahagia dengan suaminya seperti awal pernikahan. Lisa pun menceritakan bahwa suaminya yang bernama Eric sedang ada tugas di luar negeri untuk menyelidiki sesuatu karena dia masih aktif di Departemen Bea Cukai. Lisa berencana akan liburan bersama suaminya saat dia pulang esok hari. Di saat yang sama ternyata di Brasil, Eric yang sedang melaksanakan tugas ternyata sedang dalam masalah dan dihabisi oleh kelompok kriminal di sana. Beralih ke sebuah kantor yang dimana ada seorang wanita bernama Romi. Romi ini adalah rekan satu profesi Lisa yang masih aktif di pasukan khusus kontra terorisme tersebut. Romi pun mendapat kabar dari kedutaan besar Brasil yang menginfokan bahwa seseorang bernama Eric telah meninggal di depan gedung duta besar Brasil karena ditembak oleh kelompok kriminal di sana. Romi yang sangat dekat dengan Lisa, dia langsung menemuinya dan memberikan informasi bahwa suaminya telah dihabisi oleh sekelompok orang. Romi lalu bertanya kepada Lisa apakah suaminya pernah melakukan hal-hal aneh yang menyebabkan dia dihabisi, karena Romi mendapatkan informasi bahwa Eric terlibat dalam transaksi ilegal di sana. Lisa pun dengan sedih dan marah mengelak mengatakan bahwa suaminya bersih dan tidak pernah terlibat dalam kejahatan manapun. Karena jasad Eric yang tidak bisa dibawa pulang ke Prancis, mereka berdua pun menjadwalkan tiket pesawat untuk ke Brasil dan memakamkan Eric di sana. Saat malam hari di rumah, Lisa seperti frustasi karena dia harus kehilangan suami dan anaknya. Dia pun minum dan sesaat setelahnya dia membuka berangkas untuk mengambil pistol dan akan menghabisi dirinya sendiri. Tapi mungkin setelah berbagai pertimbangan, ia pun mengurungkan niatnya dan menemukan obat di laci suaminya, lalu meminum obat tersebut dengan jumlah yang tidak dianjurkan. Obat itu milik perusahaan VDA yang sebelumnya belum pernah dikonsumsi oleh Eric ataupun Lisa, namun Eric menyimpannya dengan rapi. Keesokan harinya Lisa pun baru bangun di sore hari karena semalam dia minum obat tidur terlalu banyak, dimana di situ Romi sudah menelponnya beberapa kali untuk mengingatkan bahwa dia harus ke bandara 2 jam lagi. Lisa pun langsung berkemas barang-barang yang akan dibawanya ke Brasil. Saat sampai di Rio de Janeiro dan menengok jasad Eric, Lisa pun kaget karena jasad suaminya begitu parah akan bekas tembakan, yang membuat tubuhnya harus dijahit hingga banyak sekali. Saat itu, Lisa pun ada di sebuah apartemen, lalu Lisa mengecek harddisk suaminya untuk menyelidiki sesuatu yang mungkin bisa ditemukannya. Dan ditemukan ada sebuah video mengenai perusahaan VDA yang memproduksi obat palsu dengan nama Fubec. Yang semalam juga dia mengonsumsinya dari laci Eric suaminya. Di video tersebut dikatakan bahwa obat tersebut ilegal dan untuk membantu masyarakat miskin. Lisa pun menemukan sebuah pesan email dari Interpol. Di sini dapat diketahui bahwa Eric bekerja sama dengan Interpol, namun mereka berkhianat hingga menyebabkan kematian Eric. Keesokan harinya Romi pun akan kembali ke Prancis karena akan ada tugas yang harus ia selesaikan, tapi Lisa memilih tinggal di sana untuk sementara waktu dalam rangka menyelidiki kasus yang menimpa suaminya. Lisa pun lalu datang ke kantor polisi di sana dan menemui polisi bagian investigasi. Namun saat Lisa meminta informasi atau bukti-bukti atas kematian suaminya, polisi dengan raut yang kurang baik menolak dengan alasan kasus sedang dalam investigasi lebih lanjut oleh tim. Dan Lisa disuruh menunggu kabarnya saja. Lisa pun keluar dari tempat tersebut sambil mengambil foto bukti investigasi agar dia bisa menyelidikinya sendiri.
Setelah dari kantor polisi, Lisa datang ke sebuah kos-kosan untuk menyewa kamar di sana untuk beberapa hari ke depan. Saat sedang melihat di luar dari atas, Lisa tak sengaja melihat dua orang yang sedang melakukan transaksi yang sepertinya ilegal. Lalu dia pun menghampiri pria tersebut dan ikut bersamanya untuk membeli senjata. Lisa pun dibawa ke sebuah rusun dan bertemu seorang ibu-ibu penjahit yang ternyata ibu-ibu adalah pemilik tempat tersebut dan memperdagangkan senjata dan barang ilegal lainnya. Lisa menyodorkan sekepok uang yang dimana saat selesai bertransaksi, anak buah ibu-ibu tersebut tiba-tiba mereka menyerang karena melihat Lisa membawa uang tunai dengan jumlah banyak. Namun, mereka dilumpuhkan dengan mudah oleh Lisa. Lisa pun juga mendapatkan lokasi orang yang ada di foto yang diambilnya dari kantor polisi. Tiba di kos-kosan, Lisa pun membuka laptopnya dan mencari informasi mengenai orang yang dicarinya tersebut. Dan diketahui bahwa dia adalah ketua kelompok kriminal terbesar di kota tersebut yang ditandai dengan kode CV di setiap daerah yang dikuasainya. Setelah itu, Lisa yang membawa uang banyak, dia pun membeli mobil dan mencoba menelusuri kota yang ada logo CV di sana untuk mencari keberadaan orang tersebut. Lisa pun bertanya-tanya kepada orang sekitar, tapi mereka mengaku tidak mengenali, mungkin karena takut kepadanya. Saat sudah banyak orang yang dia tanya, terakhir kalinya dia bertanya kepada seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya. Ibu itu pun memberikan informasi kepada Lisa karena Lisa kasih uang kepada ibu itu. Lisa lalu pergi ke tempat itu dan menemukannya sedang duduk santai di kafe bersama dua orang temannya. Mereka lalu pergi dan Lisa pun mengikutinya hingga sampai di bar tempat om-om berkumpul. Tanpa basa-basi, Lisa pun langsung menghampiri pria tersebut dan menunjukkan fotonya. Saat akan mengeksekusi, tiba-tiba tapi pria tersebut dan antek-anteknya berhasil Lisa lumpuhkan dan menanyakan siapa yang terlibat dalam pembunuhan suaminya. Qui est-ce qui t'a payé? Voilà! C'est qui ce flic? Luis! Pria itu pun mengaku saat dicecar yang ternyata dia hanya bisnis, disuruh oleh kepala inspektur polisi bernama Alves. Lisa pun mengambil HP pria tersebut untuk digunakan menghubungi Alves nantinya dan nyawa pun dibayar nyawa. Ok, tu préfères ouvert ou fermé? Beralih ke kantor polisi, Alves sedang diberitahu oleh anak buahnya mengenai pembunuhan ketua gangster di sebuah bar. Tidak lama HP Alves berbunyi dan dia langsung keluar dari kantor polisi tersebut yang dimana si penelepon adalah Lisa menggunakan HP yang dia ambil dari ketua gangster untuk memancing Alves keluar. Dan Lisa bisa mengetahui siapa dan bagaimana Ray Alves tersebut. Saat Alves sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang anak yang menyiram bajunya menggunakan air comberan. Lalu Alves mengejar anak tersebut hingga sampai di sebuah ruangan yang dimana sudah ada cairan bensin di ruangan tersebut. J'ai toujours aimé l'odeur de l'essence. Ternyata anak kecil itu dibayar oleh Lisa untuk menggiring Alves ke sebuah tempat yang sudah ditentukan. Alves pun kaget saat ternyata ada Lisa di sana. Lisa pun menanyakan kepada Alves apa alasan dia membunuh suaminya, namun lagi-lagi mereka hanya menjalankan bisnis. Dia dibayar oleh seorang yang bernama Arthur. Dia adalah bos di suatu kelompok keamanan swasta. Lisa pun kembali meminta HP Alves untuk menghubungi Arthur dan melemparkan korek yang dipegangnya ke Alves yang dimana ruangan itu sudah sepenuhnya disiram bensin. Lisa pun kembali pulang ke kosnya dan dihubungi oleh Romy karena sebelumnya Lisa mengirim pesan suara Alves sebelum dihabisinya. Romy pun menyuruh Lisa pulang saja ke Prancis dan biarkan para polisi di sana yang mengurusnya. Namun, Lisa tidak yakin karena Alves juga polisi, tapi terlibat dalam kejahatan tersebut. Lisa pun menolak dan langsung mematikan teleponnya. Lisa lalu mencari informasi tentang Arthur dan segera mendapatkan lokasinya. Keesokan harinya saat Lisa sampai di kantor Arthur, dia berpura-pura akan berbisnis dengannya sehingga dia dapat masuk dengan tidak dicurigai anak buahnya.
Saat sudah masuk ke ruangan Arthur, Lisa menjelaskan bahwa dia butuh pengamanan ketat untuk anaknya, dan Arthur pun mempercayainya karena dia tergoda akan paras Lisa. Lisa pun menunjukkan foto-foto jasad suaminya, dan disitulah Arthur mengetahui siapa Lisa. Tiba-tiba, saat tersadar, Arthur menemukan bahwa dirinya sudah diikat di kursi dan lidahnya dikaitkan dengan kail pancing ke pintu yang akan membuatnya kesakitan jika pintunya dibuka. Lisa pun lalu menginterogasi Arthur. Dia mengatakan bahwa suaminya telah berurusan dengan orang yang salah, yaitu ketua gangster terbesar di Brasil, yang membuatnya dihabisi. Saat Lisa menanyakan bagaimana cara menemukan orang tersebut, Arthur menjawab tidak ada yang bisa menghubunginya, bahkan anaknya sendiri sekalipun. Arthur pun menyerahkan buku pribadinya yang dimana di situ ada informasi tentang bagaimana bisa menemui anak ketua gangster tersebut untuk perantara bertemu dengan ayahnya. Saat sudah mendapatkan informasi, Lisa pun keluar dari ruangan Arthur dan menutup pintu, lalu menguncinya dan mematahkan kunci tersebut. Agar nanti saat anak buah Arthur mendobrak, Arthur bakal kehilangan lidahnya. Beralih ke seorang yang bernama Barbosa, dia mendapatkan laporan bahwa Arthur sudah dieksekusi dan kini tinggal giliran dia. Barbosa pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menghabisi Lisa secepatnya, sementara di kantor polisi kepala detektif menyuruh anak buahnya menempelkan foto Lisa yang didapat dari rekaman CCTV kantor Arthur untuk ditandai sebagai buronan. Di sisi lain, Lisa pun sudah sampai di sebuah tempat di mana dia sedang memantau anak Barbosa yaitu Junior, sedang diantar supirnya ke suatu tempat. Saat sang supir kembali ke mobilnya, Lisa menodongkan senjata dan menawarkan kerjasama, dan si supir langsung menyetujuinya karena dia bekerja untuk Barbosa juga terpaksa untuk menghidupi keluarganya. Barbosa let me bring him along this morning. I fought against corruption all my life, and I know that work for the Barbosas. Only way that I can provide for my family, not in front of my son. Si supir pun langsung meminta Lisa jangan menembaknya di depan anaknya karena si supir ini bekerja sambil membawa anaknya. Saat Junior sudah kembali, dia juga sudah dihadang Lisa dan menyuruhnya menyetir ke suatu tempat yang sepi untuk menanyakan informasi bagaimana cara menemukan ayahnya. Junior yang tidak bisa menghubungi ayahnya, dia pun menghubungi tangan kanan ayahnya dan mengatakan bahwa dia akan dihabisi Lisa. Tapi sang anak buah tidak menyambungkan ke ayahnya dan mengatakan kepada Lisa untuk mempersilahkan mengeksekusi Junior. Karena ayahnya menganggap bahwa Junior ini adalah beban, namun tidak punya alasan untuk menyingkirkannya. So, you would just let him die? Please send Junior my condolences and tell him that his father is very sorry about. Just go right ahead and shoot him. Lisa yang belum cukup mendapatkan informasi Barbosa pun tidak membunuh Junior dan mengajak dia bekerja sama, dan Junior menurut saja setelah mendengarkan anak buah ayahnya mengatakan bahwa Junior tidak penting bagi ayahnya. Junior pun mengatakan kepada Lisa bahwa dia mengetahui semua informasi perusahaan ayahnya dan dia berjanji akan membantu Lisa untuk balas dendam. Junior mengatakan bahwa ayahnya mempunyai perusahaan yang bernama VDA yang memproduksi obat ilegal dengan hasil yang sangat besar. Junior lalu membawa Lisa ke sebuah pabrik milik ayahnya dan menjelaskan kepada Lisa mengenai kegiatan di pabrik tersebut. Saat sedang berjalan, dia pun ditegur oleh salah satu petugas keamanan di sana dan menganggap bahwa mereka berdua adalah penyusup. Karena Lisa menganggap ini terlalu membosankan, dia pun menembak petugas tersebut. Yes. Lisa lalu ke ruang produksi dan menyuruh semua pekerja di sana, yang dimana pekerja di sana adalah warga desa yang dieksploitasi dan memaksa mereka dan anak-anaknya untuk bekerja. Lisa menyuruh mereka semua keluar dan mengatakan bahwa dia akan menghancurkan tempat tersebut. Setelah meledakkan salah satu ruangan, anak buah Barbosa berhasil menemukan keberadaan mereka dan baku tembak pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya Junior tertembak dan dia meminta satu granat kepada Lisa untuk membantunya walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Go!
Lisa lalu melanjutkan memasang peledak di setiap sudut ruangan. Tidak lama kemudian dia pun juga akan mengorbankan diri dan menghancurkan pabrik tersebut. Namun, Lisa berhasil ditemukan oleh warga desa dan dia pun dibawa ke seorang tabib, lalu tabib tersebut mengobati Lisa. Di sana Lisa pun bermimpi bertemu dengan suami dan anaknya, namun tiba-tiba menghilang dan melihat dirinya sendiri yang sedang hamil. Sesaat kemudian Lisa pun tersadar, namun malah memarahi tabib tersebut karena menyelamatkan dirinya. Lisa berkata dia ingin bergabung dengan suami dan anaknya di surga. Tapi tabib tersebut kemudian menjelaskan bahwa dirinya akan semakin bersinar karena sedang mengandung seorang anak. La résurrection. Saat sudah agak baikan, Lisa lalu berkeliling di desa tersebut dan dia melihat setumpukan kotak obat yang diproduksi oleh VDA dan ada seorang bapak-bapak yang korengan. Dia mengatakan bahwa koreng-koreng itu timbul setelah ia mengonsumsi obat tersebut. A minha filha. Eles deram remédio pra gente. Olha pra minha filha. Ternyata warga di desa tersebut dijadikan percobaan untuk mengonsumsi obat-obat itu untuk mengetahui obat itu layak dipasarkan atau tidak. Setelah itu lalu Lisa langsung menghubungi Romy mengenai masalah tersebut, yang akhirnya Romy mengetahui bahwa Eric dihabisi karena sudah terlalu jauh mengetahui kebusukan VDA yang harusnya ini menjadi rahasia. Romy lalu mengatakan bahwa dia akan mengirimkan orang ke sana untuk menjemput Lisa dan memastikan dia aman karena dia sedang hamil. Di sisi lain, anak buah Barbossa melaporkan kepada Barbossa bahwa pabriknya telah hancur oleh ulah Lisa dan anaknya. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menemukan Lisa dan menghabisinya. Orang utusan Romy pun sudah sampai di desa dan bergegas membawa Lisa menuju titik koordinat penjemputan di atas bukit. Disusul anak buah Barbossa yang sampai di desa namun sudah tidak menemukan Lisa karena Lisa sudah pergi. Anak buah Barbossa pun memaksa satu ibu yang menyelamatkan Lisa untuk memberikan informasi kemana Lisa dibawa. Karena anaknya akan disandra, ibu itu pun memberitahukan kemana Lisa dan temannya akan pergi. Saat sudah mendapatkan informasi, mereka pun langsung bergegas ke sana dan Barbossa menyuruh menghabisinya di tempat, lalu dia akan mendapatkan $1 juta. Saat Lisa sudah dekat dengan titik koordinat, mereka malah sudah dihadang oleh sniper suruhan Barbossa. Tapi sepertinya sniper ini baru pemula karena tembakannya selalu meleset. Helikopter yang akan menjemput Lisa pun datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan sniper tersebut. Tim penjemput pun turun dari helikopter, tapi disusul anak buah Barbossa lain yang juga sudah sampai di sana. Baku tembak pun tak bisa terhindarkan. Equipe 1, lá! Equipe 2! Berapa orang pun mati dan hanya sisa satu anak buah Barbossa, si botak. Dia diam-diam sudah ada di belakang Lisa dan orang yang menjemputnya tadi. Dia pun langsung membunuhnya dan Lisa diam-diam sudah menyembunyikan pisau di tangannya. Si botak pun dengan pedenya membuang pistolnya dan akan melawan Lisa hanya dengan pisau, tapi ternyata si botak ini tidak ada apa-apanya bagi Lisa. Lisa dengan hanya satu kali gerak sudah berhasil melumpuhkannya.
Hingga pada akhirnya Lisa dan sisa anak buah Raumi berhasil menuju kembali ke helikopter dan pulang ke Prancis hingga selamat sampai tujuan. Beralih ke Barbossa yang sedang syukur karena Lisa tidak bisa ditemukan dan seluruh anak buahnya pun bubar meninggalkannya. Sang sopir junior yang sempat ditembak Lisa pun datang di hadapan Barbossa dan Lisa melakukan panggilan video kepada Barbossa melalui TV digitalnya. Barbossa mengatakan bahwa dia bisa membayar siapapun untuk mencarinya dimanapun dan kapanpun. Lisa pun mengatakan hal yang sama dan si supir junior langsung menghabisinya saat itu juga. Beberapa tahun kemudian Lisa yang sudah hidup tenang bersama anak keduanya, perempuan yang sangat cantik. Lisa memilih hidup di pelosok desa yang jauh dari kota karena memang itu cita-citanya dan suaminya sebelumnya. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini adalah meskipun kamu memiliki banyak uang, jika uang yang didapat bukan dari hasil yang baik, itu akan merugikan diri kamu sendiri nantinya. Terima kasih telah menonton video ini, saya Warmat pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga hari-harimu menyenangkan dan Bye bye, Tata, goodbye, Gaya.